Debat pertama dan kedua Capres-Cawapres rampung digelar. Pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 telah menyampaikan visi misi dan adu gagasannya di hadapan publik. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi. Sebelumnya, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres di bulan Desember, baik dari Lembaga Indikator Politik, Litbang Kompas, dan Lembaga Survei Indonesia. Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dari dua paslon lainnya dengan angka rata-rata mencapai 40%. Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro mengungkapkan peluang pemilu satu putaran kemungkinan bisa terjadi. Ya, kalau kita melihat data hari ini memang arahnya masih kemungkinan dua putaran karena tidak ada satupun pasangan calon yang sudah menyentuh angka 50% plus 1 ya, sebagaimana disyaratkan oleh regulasi Undang-Undang Pemilu kita. Tapi kalau kita melihat data tren dari dua kali survei nasional terakhir kami lakukan, bukan tidak mungkin satu putaran itu juga terbuka kemungkinan. Karena kita melihat ada tren kenaikan dari pasangan Prabowo Gibran yang cukup signifikan. Di saat bersamaan juga ada tren penurunan dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang saat ini posisinya dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu berhimpitan secara elektoral. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat data tren ini, bukan tidak mungkin satu putaran itu akan terjadi. Tapi kembali lagi bagaimana kerja-kerja politik di lapangan selama 58 hari sisa masa kampanye ke depan yang dilakukan oleh dari masing-masing tim pasangan calon presiden. Komisi Pemilihan Umum sendiri telah menetapkan syarat untuk pemilu satu putaran. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 17, pemilu satu putaran terselenggara jika pasangan Capres-Cawapres mendapatkan suara lebih dari 50%, dengan syarat yaitu mendapat setidaknya 20% suara di 19 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, daftar pemilih tetap berjumlah 204 juta pemilih. Jika berdasarkan angka pemilih, maka untuk lolos satu putaran membutuhkan setidaknya lebih dari 102 juta suara. Tim Liputan, BUniverse. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut bahwa Prabowo Gibran hanya memerlukan 6% lagi untuk memenangkan pemilu satu putaran. Erlangga optimis sisa 50 hari jelang pemungutan suara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan satu putaran. 50 hari jelang pemilu, berbagai strategi dan visi misi terus digencarkan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Usai debat kedua calon wakil presiden, Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto meminta seluruh unsur pemenangan tidak lengah. Meski di atas angin berdasarkan hasil survei dan penampilan Gibran saat debat, Erlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut menargetkan kemenangan satu putaran. Erlangga optimis Prabowo Gibran hanya memerlukan 6% lagi untuk menjemput kemenangan satu putaran. Hasil survei terakhir itu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 40 sampai dengan 45%. Tentu kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran 45%, untuk sekali putaran butuh 6% lagi. Waktu masih sekitar 50-an hari. Berarti tugas kita semua naikin 5-6%. Artinya semua kerja lapangan. Keyakinan Erlangga tentu bukan tanpa alasan.
Elektabilitas Prabowo Gibran tercatat telah tembus di atas 45% menurut indikator politik dan lembaga survei Indonesia. Berdasarkan pasal 416 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon bisa dinyatakan menang satu putaran jika meraih 50% suara, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Tim Liputan, Beauty First. Lantas seperti apa peluang pemilu satu putaran? Sudah bergabung bersama kami juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan Ketua Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima. Terima kasih Mbak Putri dan juga Mas Bima bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri, ini kalau tadi dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyebutkan hanya tinggal 6% lagi nih satu putaran. Tapi boleh kami tahu survei apa ya saja yang dijadikan pijakan pernyataan Pak Erlangga ini? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arya Bima dan juga Mbak Eliza. Dan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Tentu pertanyaan yang tadi, pernyataannya Bapak Erlangga itu didasari oleh survei yang mutakhir yang telah menunjukkan bahwa tren elektabilitas dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini semakin positif di kisaran 40 sampai dengan 45%. Misalnya kemarin kita lihat berdasarkan hasil survei LSI menyatakan bahwa elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran naik dari 35,9% pada bulan Oktober 2023 menjadi 45,6% per posisi Desember 2023 ini. Kemudian kita juga kemarin sempat melihat survei dari Indikator Politik Indonesia yang juga menyebutkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini naik dari 39,7% menjadi 45,8%. Survei Poltreking juga menyatakan demikian dan juga mereka menyatakan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul di tahap 45,2%. Ada juga survei dari Litbang Kompas yang mencatat bahwa elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sebesar 39,3%. Jadi berkaca dari berbagai hasil survei ini, kita juga percaya di TKN bahwa survei-survei ini menunjukkan setidaknya dibutuhkan sekitar 6% lagi untuk kita bisa memenangkan pemilu satu putaran di tahun 2024 nanti. Jadi ya tentu kita akan terus bekerja keras. Dan seperti yang Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu sampaikan di berbagai kesempatan beliau berkunjung ke daerah-daerah, tidak pernah puas dengan hasil survei, baik itu kita sedang turun ataupun naik, tapi akan selalu menyapa masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga nanti kita bisa maksimal di tahun 2024. Tapi Mbak Putri, kalau dilihat dari internal sendiri, mungkin data dari internal sendiri, seperti apa sebenarnya elektabilitas Prabowo Gibran ini? Ya. Tentu kalau hasil survei internal kita, karena internal ya tidak bisa di-share di sini, tapi memang trennya masih positif dan juga sejalan dengan hasil survei yang telah diumumkan tadi oleh berbagai lembaga independen. Jadi hal tersebut tentu selalu menjadi bahan evaluasi kita, baik itu kami di Partai Golkar ataupun di tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, kami juga akan terus bersemangat untuk memenangkan Pilpres ini dengan satu putaran, sehingga di setiap kesempatan juga kami di Partai Golkar dari seluruh elemen, baik itu kader ataupun misalnya caleg di seluruh daerah pemilihan, itu diwajibkan untuk terus mensosialisasikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, sembari kami juga mengkampanyekan diri untuk kontestasi Pileg di tahun 2024 nanti. Oke. Mas Bim, apa tanggapan Anda Mas Bim? Tadi kalau dilihat dari sejumlah hasil survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran ini menurut sejumlah lembaga kan tembus di atas 45%. Anda melihat atau respon dari hasil survei ini seperti apa Mas Bim? Dari TPN Ganjar Mahfud sendiri? Oh iya, perlu dikumpulkan antar lembaga survei. Saat ini kan kita harus terus mengomentari produk-produk hasil lembaga survei ya. Lembaga survei ini penting pada saat lembaga survei itu merupakan suatu sampel yang mewujudkan realitas. Ya. Realitas untuk bagaimana masing-masing calon presiden, partai pengusung, partai politik itu
mendapatkan berbagai masukan dari lembaga survei. Tingkat elektabilitas yang di dalamnya yang selalu diuraikan bukan produknya. Produknya aja kadang membingungkan. Nah, bagaimana lembaga survei mempertanggungjawabkan misalnya hasil dari Litbang Kompas ya, yang memutuskan itu misalnya masih 28%. Kemudian dari indikator 7%. Kemudian dari poltreking 5%. Kok ada undecided voters yang masih antara 28, 7%, 5%. Ini terus kita yang menginginkan lembaga survei itu sebagai schooling politik untuk partai politik, untuk capres, itu kan kemudian bertanya-tanya. Kita disuruh komentari hasil survei Kompas, kita harus komentar poltreking, kita harus komentar LSI, tetapi lembaga survei sendiri tidak pernah didudukkan dalam satu forum bagaimana hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah responden misalnya. Karena data-data yang disajikan ini kok tiba-tiba kita harus mencerna begitu saja tanpa ada hal-hal yang perlu dikritisi oleh lembaga survei. Kami ingin lembaga survei ini memotret realitas. Kita ingin lembaga survei menjadi instrumen demokrasi untuk mencerdaskan juga para pemilih. Kenapa sih Pak Ganjar hasilnya di Kompas 15, kemudian di sini ada 23, kemudian di satu lembaga lagi ada 28, ada lagi yang 38. Jadi akhirnya lembaga survei menjadi satu instrumen yang membingungkan kita. Jangan sampai lembaga survei ini lama-lama 2029 orang udah nggak pengen lagi mengetahui hal-hal memotret realitas dari lembaga survei. Terus terang, ada prosedur yang kami khawatirkan. Sekarang lembaga survei, saya tanya kemarin ke poltreking, poltreking atau satu lembaga survei, untuk izin menurunkan tim, bagaimana responden yang sudah dipilih, itu harus izin ke tingkat kecamatan Kapolsek, kemudian ke Bakin Kaptipmas, dan ke Depdagri, waktunya 10 hari. Waktunya 10 hari. Baru kemudian lembaga survei bisa menurunkan tim untuk menyebarkan kuesioner ke responden yang sudah dimintakan izin. Ini sesuatu yang something wrong, saya katakan. Ya, kami ingin, ya kan, jangan sampai yang namanya memanipulasi sampel responden, memanipulasi data petik ya, bagaimana responden yang sudah dipengaruhi untuk menciptakan hasil yang sesuai dengan agenda dalam tanda pemesan. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai lembaga survei ini tidak menjadi instrumen dari Mbak Putri, saya, partai-partai politik sebagai schooling politik. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dirancang pun kadang sangat tendensius. Saya akan kejar betul karena kami merasa penurunan tuh ya lumayan lah signifikan, naik di margin error, naik tidak. Saya melihat tidak ada sesuatu elemen of surprise dari masing-masing kandidat. Tiba-tiba loncatannya luar biasa, turunnya luar biasa, kan? Yang satu undecided votersnya atau yang belum menentukan 28%, ada yang 5%, ada yang 7%. Bagaimana lembaga mempertanggungjawabkan hal yang seperti ini? Kami bagaimana lembaga survei menyajikan data yang benar-benar jujur, ya, dan dipakai untuk menggiring opini, karena lembaga survei adalah instrumen pendidikan politik. Baik, Mas Bim. Ini berarti Anda katakan berarti lembaga survei jangan sampai tentunya lembaga ini menjadi seperti alat politik ataupun alat kampanye. Harusnya lembaga survei ini menjadi sebuah alat edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pemimpinnya, edukasi seperti itu, atau bagaimana nanti pimpinan atau wakil-wakil rakyat yang akan dipilih. Terutama bagi mereka itu undecided voters, mereka yang masih bingung nih mau milih yang mana. Nah, terkait dengan undecided voters. Salah satu contohnya undecided voters itu diterangkan ke kami bagaimana ada yang 28, ada yang 7, ada yang 5. Nah, bagaimana jeda 7% dengan 8%. Ini Kompas sama poltreking misalnya. Kok selisih bisa 22%? Apa yang harus kami jelaskan? Kami kan kemudian tidak bisa
nggak bisa menerima juga hasil dari survei kandidat kami. Kalau satu variabel undecided voters-nya selisihnya 22%, terus kami harus mengamini hasil dari jajak pendapat atau hasil risetnya dari 01, 02, 03. Maksud saya gini, Mbak Eli, Mbok coba lembaga survei juga diundang kayak saya Mbak Putri gini, jadi satu, ya kan? Sehingga hal-hal yang menyangkut masalah perancangan terkait dengan data, metodologi, pengumpulan data analisis, ini akan bisa mereka diskusikan dan kami juga semakin cerdas bagaimana kita partai politik menggunakan data survei. Kuesionernya dibuka, teknik statistiknya dibuka. Ini yang saya kira perlu ya supaya lembaga survei lama-lama terjadi berbagai hasil yang timpang dengan metodologi yang katanya sama. Tapi kok hasilnya beda gitu ya? Itu yang mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Oke, lembaga survei harus dibawa ke wilayah akademis untuk didiskusikan secara akademik. Baru kami yang di politik. Baik, Mbak Putri, tapi saya ingin kembali ke Ada. Kalau kita berbicara soal undecided voters, tadi kan ada beberapa memang survei yang memang agak sedikit berbeda hasilnya. Tapi terkait dengan undecided voters ini sendiri, bagaimana dari tim Prabowo Gibran ini menarik para undecided voters ini? Ya. Tentu dari kenaikan elektabilitas di survei beberapa bulan belakangan ini menunjukkan bahwa tudingan-tudingan kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya sekedar gimmick belaka itu kan tidak terbukti. Apalagi ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran membuktikan pada saat debat pertama dan kedua bahwa beliau berdua memang bisa menyampaikan visi misi dan juga narasi ataupun program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Jadi kenaikan elektabilitas ini bisa kita lihat juga sebagai tertariknya undecided voters yang selama ini mungkin masih mengambang, belum menentukan pilihannya, dan akhirnya menjadi komit ataupun menjadi yakin untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran pasca debat pertama dan kedua. Dan beliau berdua kan juga selalu rajin turun ke lapangan walaupun masih menjalankan tugas sebagai Menhan dan juga sebagai kepala daerah untuk Mas Gibran. Jadi hasil dari beliau debat, hasil dari beliau turun ke misalnya provinsi seperti Sumatera Barat yang juga sangat strategis, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah itu akhirnya bisa terlihat dari kenaikan elektabilitasnya. Jadi ya performa beliau berdua yang sedang naik ini tentu harus kita jaga. Dan yang selalu kita jaga di TKN juga sebenarnya adalah bagaimana kita semua di tim kampanye dan juga partai pengusung itu tidak terlena dengan nilai ataupun kenaikan nilai survei yang secara konsisten terus naik dan selalu berusaha keras untuk memenangkan hati para pemilih. Dan tadi sebenarnya menanggapi Mas Arya Bima saya juga sangat setuju kalau misalnya sekarang mestinya Berita Satu juga mengundang salah satu lembaga survei yang sedang kita bahas sekarang ini supaya kita juga bisa sama-sama mendengar metodologinya seperti apa untuk pertanyaannya, kuesionernya, dan kenapa ada perbedaan dalam angka undecided voters misalnya ataupun misalnya pada angka di setiap masing-masing paslon yang ada di beberapa lembaga survei. Karena dengan seperti ini kita bisa meyakini bahwa lembaga survei ini bukan lembaga survei yang dibayar misalnya oleh paslon tertentu dan mereka memang benar-benar menunjukkan hasil elektabilitas dari masing-masing paslon. Karena kan lembaga survei juga merupakan bagian dari edukasi politik dan juga transparansi dan akuntabilitas kita sebagai partai politik juga yang berpartisipasi di pemilu 2024. Makanya sudah tugas kita bersama juga untuk menjaga kepercayaan publik pada lembaga yang sifatnya sangat akuntabel mestinya. Statistician ini saya yakin juga mereka tidak pernah berbohong dengan angka. Jadi ya akan ada baiknya juga kita melengkapi bagian dari edukasi politik di tahun 2024 ini dengan juga membuka terkait dengan survei-survei yang berbeda hasilnya ini. Baik. Kalau tadi kita memang kalau melihat dari hasil survei ini kan saya kembali lagi ke Mas Bim. Kalau tadi secara quote unquote ada ketidakpercayaan di sini dari hasil survei yang kemudian muncul belakangan ini. Tapi kalau dari hasil survei internal sendiri, dari TPN sendiri, seperti apa dinamikanya, Mas Bim?
Kalau survei internal baik itu pasangan paslon 1, paslon 2, paslon 3 pasti ada. Jadi kalau Pak Erlangga menyampaikan survei internal, saya kira itu wajar-wajar saja, monggo-monggo saja, namanya juga survei internal. Kita pun juga ada survei internal, dan itu kita ukur-ukur betul terkait dengan hal yang menyangkut variabelnya. Jadi kita ingin betul mendapatkan, sebenarnya tidak hanya survei internal kami, tapi kita ingin bagaimana penyajian terkait dengan data itu harus secara jujur. Intinya jangan sampai survei ini kontennya itu dalam membangun satu opini publik. Kalau satu putaran itu kan kita juga tahu bahwa setelah ada dukungan Mas Gibran yang identik dengan Pak Jokowi itu tahun 2019 itu mendapat 54%, Pak Prabowo itu 46%. Dalam rasio perhitungan kalkulasi, begitu mereka bergabung itu dapat 100%. Tapi untuk masuk ke 40 itu kan nggak nendang-nendang. Nah, menurut saya tidak ada elemen of surprise yang kalau memang sudah ke 60 atau satu putaran sejak awal, logikanya begitu. Nah, saya pengen bahwa lembaga survei ini tetap jujur. Jangan menggiring opini publik untuk satu putaran. Sementara kita semua kerja sekarang, tapi seperti dikatakan Putri, door to door turun ke bawah meyakinkan. Ya. Oke. Misalnya debat. Loh, yang nonton debat itu pengaruhnya dari lembaga survei tidak lebih dari 21. Baik. Bahkan perhitungan persentase dari lembaga survei itu hanya antara mendongkrak 2-3% untuk debat misalnya kan. Ya, itu oke saja, itu menurut lembaga survei. Nah, baik. saya sepakat ingin bagaimana sekali lagi jangan ada manipulasi sampel responden. Jangan sampai kemudian ada agenda pemesan tetapi konsumsinya untuk publik. Nah, ini yang saya maksudkan penting untuk kita yang benar-benar membutuhkan survei sebagai instrumen di dalam penguatan elektabilitas calon ataupun partai politik. Ya, kalau caranya begini, 2029 orang tinggal mikir aja, oh penguatan kita dari lembaga survei. Oke, kembali lagi bahwa kalau kita mengatakan bahwa survei ini memang balik lagi kepada ini adalah sebuah data, mau kita pakai atau tidak pakai, mau percaya atau tidak percaya, kembali lagi kepada masyarakat atau kembali lagi kepada paslon masing-masing. Lalu apakah ini akan menuju ataukah memang akan menggerakkan nanti pada saat kampanye dan pemilu nanti, kita akan lihat hasilnya di 14 Februari ini ya. Terima kasih Mas Arya Bima dan juga Mbak Putri Komarudin tentunya telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Bersatu Kawal Pemilu. Super